Kita langsung aja bismillah. Worldview Islam sebagai basis studi sains. Saya mencoba untuk mengajak kita belajar bersama, dimulai dari sedikit sisi kebahasaan ya. Apa itu worldview? Mungkin langsung ke slide berikutnya. Sebetulnya kalau dari sisi istilah, worldview itu memang bukan sesuatu yang baru-baru di era dasar terakhir sekarang begitu ya, tapi memang sudah muncul di barat begitu, terutama yang tercatat itu worldview itu pertama kali dicetuskan oleh Immanuel Kant ya, dalam bahasa Jerman Weltanschauung. Kemudian itu pada akhirnya menjadi worldview sebagai pandangan dalam bahasa Inggrisnya. Worldview atau Weltanschauung itu kata majemuk konsep, kalau dari terminologi Islamnya mungkin agak mirip dengan konsep tasawur ya. Ada konsep tasdik gitu. Konsep tasdik, mohon maaf, bukan tasawur. Jadi ada tasawur, ada tasdik. Tasawur itu biasanya direpresentasikan oleh kata-kata yang sederhana gitu ya, kata tunggal atau enggak terlalu banyak. Nah, kalau yang tasdik itu berupa pernyataan-pernyataan. Nah, mungkin worldview ini adalah sebuah konsep majemuk atau sebuah konsep tasdik gitu ya, pernyataan gitu. Worldview word ya, ini mohon maaf kalau pelafalan bahasa Inggrisnya agak kacaletot. Word di sini memang dipahami kalau dalam terminologi dari asalnya itu alam atau kehidupan duniawi. Adapun view itu pandangan, tetapi yang ditekankan dalam hal ini bukan pandangan mata kepala, tapi pandangan akal pikiran atau pandangan jiwa begitu ya. Jadi pada dasarnya worldview itu atau Weltanschauung itu secara bahasa ya adalah pandangan hidup begitu, atau pandangan alam, pandangan akal pikiran manusia terhadap alam begitu. Itu secara bahasa. Kemudian untuk berikutnya di slide berikutnya itu mengenai pengertian worldview itu sendiri. Para ahli memang beragam dalam memberikan pengertian worldview, tapi ini mungkin sudah dikenal oleh semua yang ada di dalam wacana pemikiran worldview itu. Yang terkenal diantaranya ada Ninian Smart. Intinya kalau dalam pandangan Ninian Smart, Thomas F. Wall begitu ya, worldview itu kepercayaan atau apa-apa yang memang itu ada di dalam pikiran begitu, yang itu merupakan sesuatu kepercayaan yang integral, maksudnya melingkupi makna apapun ya, makna diri, makna realitas, dan juga makna lain-lainnya yang memang itu ada gitu atau eksis gitu ya, secara integral, secara satu kesatuan begitu. Adapun kalau dari pemikir Muslim ada Prof. Al-Farslan, dia pun juga turut memberikan pengertiannya. Kalau menurut beliau, worldview itu ya asas yang menjadi motor dalam aktivitas manusia. Terutama dalam hal ini beliau mengaitkan dengan aktivitas ilmiah atau rekayasa teknologi. Itu beberapa pengertian worldview dari dalam konteks non keislaman begitu ya, dalam definisi non keislaman. Kemudian di slide berikutnya ini ada beberapa poin atau senarai inti dari worldview itu sendiri. Intinya worldview itu ya kepercayaan asasi, terletaknya di dalam pemikiran. Itu menjadi landasan
dalam melakukan aktivitas, dan landasan itu menjadi acuan dalam memahami berbagai realitas. Artinya dalam memahami realitas, dalam mengerti realitas, itu worldview bertindak sebagai pijakan akal dalam berpikir, dalam aktivitas memahami realitas itu sendiri. Dan selain sebagai pijakan, tentunya menjadi pendorong, menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, termasuk dalam aktivitas sosial, moral, ilmiah, maupun dalam rekayasa teknologi. Itu beberapa pengertian worldview dari dalam konteks pembahasan non-keislaman, atau dalam terminologi yang tidak khusus ya, spesifik dalam keislaman. Kalau disimpulkan, kalau boleh saya menyimpulkan begitu ya, worldview itu adalah pandangan hidup yang merupakan seperangkat keyakinan mendasar tentang wujud realitas yang melandasi perilaku manusia. Artinya worldview itu tidak sesimpel sudut pandang yang kita pahami seperti dalam keseharian ya, sudut pandang saya seperti ini, sudut pandang Anda seperti itu, atau perspektif yang sempit begitu, yang sederhana. Tapi worldview ini dia bukan hanya sekedar sudut pandang, bukan hanya sekedar perspektif, atau mungkin juga nanti kesananya sebagai asumsi dasar gitu. Tapi worldview itu dia adalah seperangkat keyakinan begitu. Sudut pandang yang mana itu mengacu kepada seperangkat keyakinan yang mendasar tentang wujud, tentang realitas, dan itu menjadi pijakan berpikir. Kemudian pada akhirnya menjadi landasan perilaku manusia. Artinya worldview itu menyangkut iman, ilmu, dan juga amal. Jadi dalam worldview ini ada ada menyentuh aspek iman, ilmu, dan amal. Jadi worldview itu sangat luas, kemudian juga tidak sesederhana sudut pandang yang kita pahami di dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pengertian worldview. Kemudian di dalam tradisi Islam, terutama yang kontemporer ya, sebetulnya juga ada sesuatu yang pada dasarnya intinya menyentuh objek yang sama gitu ya, menyentuh suatu objek pembahasan yang sama. Ketika worldview sebagai terminologi yang lahir dari peradaban Barat, itu kita lihat dia membahas sesuatu makna. Tapi ternyata di dalam tradisi Islam pun juga ada begitu ya, bahkan menjadi pembahasan para ulama yang mana pada intinya ya sama gitu, menyentuh pada makna yang secara keseluruhan, secara umum tidak berbeda dengan apa yang dimaknai dalam worldview, walaupun ada perbedaan mendasar gitu antara worldview dalam kacamata tradisi Barat dengan worldview dalam kacamata yang lahir di dalam tradisi pandangan Islam. Nah, di antaranya ada Al-Maududi misalnya. Al-Maududi memandang bahwa atau yang terkenal dari Al-Maududi ini istilahnya itu adalah semacam mabadi begitu ya, semacam ideologi begitu ya, pandangan hidup yang itu bermula dari keesaan Allah, dan itu nanti implikasinya kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian Syekh Atif Zain itu terkenal dengan akidah fikriyahnya atau kepercayaan yang bersifat rasional berdasarkan akal. Di sini bukan artinya beliau ini mengagungkan akal begitu ya, atau
menjadikan akal sebagai standar segala kebenaran, tetapi yang dimaksud di sini akidah fikih di sini atau kepercayaan tradisional ini adalah ya akidah Islam atau pandangan Islam itu memang diperuntukkan bagi orang yang berakal. Ketika orang sudah balik, sudah dikatakan berakal, tamyiz begitu ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, pada saat itulah gitu berlaku padanya hukum Islam begitu, aturan Islam. Makanya di sini saya Zen ini dengan terminologinya yang mana akidah fikih itu ya itu artinya adalah kepercayaan yang rasional gitu, kepercayaan yang memang masuk akal sehat, bukan dalam arti menjadikan akal sebagai pusat dari segala sesuatu kebenaran. Dan yang terakhir di slide ini itu muncul dari Said Qutb. Beliau mengartikan bahwa pandangan sesuatu yang disebut sebagai pandangan alam Islam itu adalah akumulasi dari keyakinan-keyakinan asas gitu, yang itu terbentuk mengendap di dalam pikiran dan hati setiap manusia, setiap muslim gitu. Dan dengan terbentuknya keyakinan-keyakinan tersebut, pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan keyakinan tersebut, nah, itu pada selanjutnya, pada gilirannya itu akan berimplikasi pada bagaimana cara dia menggambarkan atau memahami gambaran khusus tentang wujud atau apa-apa yang ada di balik yang tampak begitu. Itu akan mempengaruhi bagaimana seorang muslim dalam memandang realitas. Jadi seorang muslim dengan pandangan Islamnya itu dia akan tertuju juga pada sesuatu yang tidak nampak begitu ya. Nah, tentu bicara pandangan alam Islam atau Islam di abad kontemporer ini itu tidak lepas dari pemikiran tokoh besar Syekh Muhammad Nabil Alatas. Beliau memberikan takrif bahwa pandangan alam Islam itu adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran atau ru'yatul Islam lil wujud yang muncul tampak oleh mata hati kita dan menjelaskan hakikat wujud atau realitas. Tentu di sini saya mencoba untuk memberikan pemahaman sederhana yang saya pahami. Yang dimaksud dengan pandangan alam Islam itu kita ada dalam posisi menjadikan Islam itu sebagai subjek. Jadi bukan sebagai objek, tapi diandaikan atau dipandang bahwa Islam itu subjek yang melihat realitas. Nah, adapun kita sebagai subjek yang lain, yang mana kita punya hati, punya pikiran, punya panca indera. Nah, kita sebagai subjek yang lain, dan apabila kita ini seorang muslim, seorang yang menganut Islam, maka pandangan kita tentu ya sudah selayaknya menyandarkan pada pandangan Islam. Apa yang terjadi di dalam realitas sebagai muslim, tentu kita tidak bisa seenaknya, tidak bisa menafsirkan realitas gitu ya. Kalau memang kita betul-betul muslim yang kafah, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Hamid begitu ya, bahwa seorang muslim itu dia itu beriringan gitu antara kesolehan ritual, kesolehan sosial, dan juga kesolehan intelektual. Walaupun di lapangan kita bisa melihat bagaimana orang yang secara zahir terlihat rajin beribadah begitu ya, tetapi di dalam pemikiran misalnya justru malah mengingkari syariat Islam. Nah, itu ada kesenjangan antara kesolehan ritual dia dengan kesolehan intelektual dia. Nah, untuk kita yang mempunyai kesadaran akan pentingnya berpikir Islam bagi kita, tentu disitulah titik pentingnya bahwa kita sebagai muslim ya tentu selain rajin sholat, ibadah lainnya, kemudian juga
bermuamalah dengan baik, tapi juga kita tentu harus berusaha agar cara pandang kita sesuai dengan cara pandang Islam memahami realitas begitu. Ru'yatul Islam lil wujud, pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran. Itu saya kira yang sedikit saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana Al-Atas memahami pandangan alam Islam. Kemudian di slide berikutnya ini ada elemen-elemen dasar ya, yang menjadi tiang-tiang yang menyangga atau yang mengokohkan worldview Islam gitu. Ini adalah satu kesatuan tauhidik begitu. Nanti ada pembahasan di slide berikutnya. Saya kira tidak hanya yang akan dibahas di elemen-elemen ini, karena mungkin ini adalah kurikulum worldview Islam yang digagas oleh Syekh Nagib Al-Atas, dan yang mana ini tentu pembahasannya saya secara pribadi pun belum begitu memiliki kapasitas untuk membicarakan satu persatu konsep ini secara lebih detail. Tapi yang jelas ini adalah elemen-elemennya. Mungkin nantilah di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain bisa lebih dipahami lebih dalam. Kemudian yang menjadi perhatian berikutnya adalah mengenai karakter dari pandangan alam Islam itu sendiri. Tentu karakter pandangan alam Islam itu ya, yang pertama yang sudah pasti pandangan alam Islam itu intinya, pusatnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Segala sesuatu ketika dilihat begitu ya, ataupun ditafsirkan dengan pemahaman kita, maka tidak bisa itu berangkat dari asumsi pribadi sendiri begitu. Tidak bisa berawal dari hanya perenungan diri semata, karena itu nanti jatuhnya akan menjadi seperti humanisme begitu ya, yang menjadikan akal manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Kita berbeda dengan pandangan Islam berbeda dengan pandangan Barat begitu ya, yang mana pandangan Barat tentu pusatnya bukan Tuhan, bukan agama, bukan wahyu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah, pandangan alam Islam itu pusatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang diakui di dalam pandangan alam Islam ya, bukan hanya alam fisik tapi juga alam metafisik. Juga bersifat tauhidi, artinya tidak memandang realitas itu secara dikotomis atau dualisme yang tidak bisa dipertemukan begitu ya. Ketika dalam hal alam fisik misalnya dengan alam metafisik, mungkin ada beberapa pandangan lain yang memandang alam fisik dan alam metafisik itu berlawanan begitu ya. Ada yang ekstrim mengutamakan alam fisik, ada yang ekstrim mengutamakan hal-hal yang bersifat metafisik. Tetapi karakter pandangan Islam itu tidak terlalu ekstrim kepada salah satu, justru sifat tauhid. Kedua-duanya itu sangat berkaitan erat, satu kesatuan seperti itu, dan tidak mengalami perkembangan tidak mengalami perkembangan yang lebih lanjut dalam aspek inti-inti dasar ajarannya begitu. Sudah sempurna sejak awal kelahirannya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Itu sudah yang menegaskan bahwasanya Islam itu tidak mengalami perkembangan sebagaimana agama budayaan begitu. Karena Islam bukan agama budaya, tapi Islam adalah agama yang memang turun dari agama dari wahyu, agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu.
tidak mengikuti, tidak terpengaruh oleh gerak sejarah, tidak dibatasi oleh waktu ataupun juga ruang. Itu dasar-dasar ataupun karakter-karakter utama yang menjadi ciri daripada pandangan alam Islam. Nah, kalau dilihat Bagan ini Dr. Hamid Jarkasi itu memberikan gambaran begitu ya, bahwa pandangan alam Islam itu pusatnya adalah dari Allah, dari konsep Tuhan begitu. Dan bisa dilihat bagaimana ada tanda panah begitu ya, itu menghubungkan menunjukkan bahwa setiap elemen-elemen itu saling berhubungan. Ketika berbicara konsep Tuhan dengan konsep kehidupan misalnya, di situ ada juga masuk ke wilayah ekonomi. Nah, itu artinya ekonomi di dalam Islam itu bukan hanya sebatas produksi, distribusi, konsumsi semata begitu, yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok material manusia begitu. Tetapi dalam Islam perekonomian itu dikaitkan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dipandu oleh wahyu ataupun agama Islam. Nah, adapun di dalam bangunan konsep yang itu di sini dikatakan ateis begitu ya. Mengapa ateis? Mungkin kalau dipikirkan pada intinya worldview yang tidak berangkat dari Islam, tidak berangkat dari panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya sama begitu, dalam arti orang-orang sekuler, orang-orang yang percaya Tuhan gitu ya, tetapi tidak menjadikan wahyu sebagai pijakan berpikir dan berperilaku, ya pada dasarnya samalah dengan orang-orang ateis begitu ya. Kalau orang-orang ateis, ya dia tidak mempercayai Tuhan, artinya otomatis juga tidak akan menjadikan wahyu ataupun agama sebagai sumber dari ilmu yang dia pahami. Begitupun juga dengan sekuler begitu, dengan orang-orang yang beragama tapi tidak menjadikan wahyu sebagai rujukan. Artinya dia dalam berepistemologi, dalam memahami, dalam mengilmui, tidak berangkat dari wahyu. Itu artinya secara epistemologis, ya secara pendekatan, secara metode pemikiran, ya, orang-orang sekuler, orang-orang ateis pada dasarnya sama gitu. Merupakan suatu worldview yang memang itu merupakan bangunan konsep ateistik begitu ya. Nah, kalau konsep ateistik atau worldview yang berpijak pada bangunan konsep ateistik, ya bermulanya dari bawah, dari kehidupan dari manusia itu sendiri gitu. Jadi segala sesuatunya diukur dari manusia itu sendiri, dari pemikiran manusia itu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi worldview sekuler, ateis dan lain sebagainya itu mereka seolah-olah hidup ya, hidup mengada secara spontan gitu. Kemudian mereka merasa kebingungan yang menentukan bagaimana tujuan hidup mereka. Akhirnya mereka ya membangunlah suatu pemahaman ya, tentang kehidupan yang mereka jalani. Akhirnya muncullah beberapa pemikiran-pemikiran di berbagai bidang gitu ya. Tapi berbeda dengan Islam gitu. Kalau Islam tujuan hidupnya tidak ditentukan oleh manusia, tidak ditentukan oleh sejarah, oleh fenomena-fenomena kehidupan gitu. Tapi tujuan hidup di dalam Islam sudah jelas,
sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Apa namanya? Ya, tujuan hidup manusia ya di dunia ya sebagai abid, sebagai hamba gitu. Dan khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Juga selain itu ya sebagai khalifah begitu kan. Jadi tujuan manusia kalau dari buku Islam sudah jelas gitu tujuannya selama hidup itu sebagai apa. Gitu. Lalu kemudian juga di dalam Islam di dalam kehidupan yang itu berangkat dari buku Islam, kita bisa pahami bahwa acuan kehidupan yang lebih mendasar, kemudian juga tujuan yang lebih ultimate lagi, itu dalam Islam sudah jelas gitu ya. Inna asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah jelas ditegaskan bahwa manusia itu ya pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada ujungnya pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita tidak ada permasalahan eksistensial, tidak ada permasalahan krisis jati diri begitu sebagaimana masyarakat yang itu hidup dengan worldview yang ateistik. Nah, ini saya dapatkan di kuliah pandangan alam Islam gitu ya. Dijelaskan di sini ada bagan Ghazali. Kalau saya coba telusuri baca dengan keterbatasan saya, ini beberapa bacaan yang bisa dijadikan rujukan di antaranya bisa Ihya Ulumuddin ya atau Kimyatus Sa'adah begitu. Itu juga ada terjemahannya. Nah, kalau di ringkas gitu ya, menurut Al-Ghazali pandangan hidup itu ya meliputi 3 hal begitu ya. Ada apa yang diyakini, apa yang dikerjakan, dan apa yang ditinggalkan. Nah, apa yang diyakini itulah yang menjadi acuan dari 2 yang berikutnya begitu. Apa yang dikerjakan, apa yang ditinggalkan, intinya ya berangkat dari apa yang diyakini. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan atau perbandingan gitu ya. Ketika kita meyakini Islam, memakai buku Islam, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, tentu spiritnya, basisnya, ataupun acuannya adalah buku Islam atau akidah Islam atau ajaran Islam yang meliputi iman, ilmu, amal itu. Gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari worldview ateistik tadi atau yang lain sebagainya itu, maka ya apa yang dikerjakan, apa yang ditinggalkan tentu juga itu merupakan wujud dari keyakinan mereka yang tidak percaya pada Tuhan ataupun menolak dari Tuhan. Itu nanti implikasinya bisa ya kita semua bisa pahami lah ya bagaimana implikasi antara orang yang berangkat dari pemahaman akan Tuhan, akan agama yang baik, yang benar, dan orang yang berangkat dari pemahaman yang berasal dari basic belief begitu yang itu ateistik. Maka sejarah mengatakan ya misalnya bicara dengan potensi begitu ya, tentu sebetulnya potensi kemudorotan yang lebih parah itu ya justru bermula dari orang-orang yang berview ateistik atau sekularistik begitu ya, karena dalam buku itu tentu tidak ada norma, tidak ada nilai yang itu bersumber dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Maka orang yang seperti itu ya itu akan menjalani kehidupannya sebebas-bebasnya dia, semaunya dia, sesuai dengan hawa nafsunya dia. Nah, mungkin itu secara sekilas ya tentang review dari sisi bahasa dan sedikit bagaimana penerapannya di dalam memahami realitas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Walaupun nanti tidak ada yang dipahami mungkin atau kurang jelas bisa didiskusikan. Yang berikutnya, setelah tadi kita coba mengulas tentang apa itu review, maka tentu di sini di slide berikutnya saya coba untuk berbeda dari pertanyaan apa itu ilmu atau apa itu sains. Nah ini pengertian ilmu
ilmu itu berasal dari bahasa Arab begitu ya. Ilmun berasal dari fi'il madi atau fi'il mudhari'nya alima ya'lam gitu ya. Artinya mengetahui atau pengetahuan. Ini mohon maaf, mungkin nanti dari sisi bahasaan atau bahasa Arab nanti bisa ada koreksi kalau ada yang salah begitu ya. Ilmu itu ternyata satu akar kata dengan alam begitu ya. Alam dari kata alama yang mana artinya adalah tanda ya, itu juga apa namanya bermakna alamat begitu ya, nyambung dengan alamah, akar kata dengan alamah atau alamat atau tanda. Alam apa namanya sebagai tanda begitu ya, atau alamat sebagai alamat, sebagai petunjuk. Ternyata itu sinonim maknanya dengan ayat gitu. Yang mana ayat pun juga maknanya juga ada. Itu artinya ada hubungan antara ilmu alam semesta begitu ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya Syekh Naqib Al-Atas mengistilahkan atau memberikan penjelasan bahwa ada ayat yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah itu ayat Al-Quran gitu, tapi juga ada ayat yang diciptakan, itu alam semesta. Jadi apa namanya, ayat qauliyah, ada ayat qauliyah. Ini dari segi bahasa apa namanya, seperti itu. Kemudian juga selain daripada alam secara umum, ada juga pengkhususannya, ada alam as-sogir atau alam yang kecil, yaitu manusia begitu ya. Kita ini alam as-sogir begitu, karena kita pun juga bagian dari alam. Ada alam al-kabir atau alam yang luasnya jagat raya, seperti itu. Nah kemudian sebagai kelanjutan daripada hubungan erat antara ilmu alam kemudian juga ilmu agama dan alam gitu ya, itu juga kita bisa pahami bahwa yang disebut dengan alam atau ciptaan begitu ya, itu kedudukannya sebagai tanda begitu, sebagai petunjuk bahwasanya alam ini ada yang menciptakannya. Dan sebagian kita tahu dalam bahasa Arab, pencipta itu al-khaliq begitu. Nah, kalau di lisanul Arab dikarang oleh Ibnu Mansur, khaliq itu ternyata artinya selain mencipta dari ketiadaan, tapi juga khaliq itu mengandung arti at-takdir, mengandung arti ukuran atau kadar. Artinya di alam ini ada ukuran-ukuran yang tetap gitu, ada ketetapan-ketetapan. Makanya kan dari ketetapan-ketetapan itu bisa diolah menjadi sebuah sains ataupun menjadi sebuah teknologi. Itu artinya bisa digunakan. Kalau tidak ada ketetapan-ketetapan, maka ya mungkin akan ada kemajuan di dalam pengembangan sains dan teknologi. Sebagai wujud dari mengolah alam. Karena ada ukuran-ukuran yang Allah tetapkan. Mungkin itu secara kebahasaan. Kemudian yang berikutnya, ketika Islam memandang alam itu secara menyeluruh, alam fisik dan juga alam metafisik, nah, di dalam pandangan Barat itu ada istilah natural science gitu ya. Natura itu artinya dilahirkan. Kalau di sini biasanya apa namanya, natural science yang dari Barat itu tidak mengindikasikan adanya pencipta.
uh, kalau dilihat dari secara sekilas sejarah pemikiran Barat begitu ya, bermula dari Thales misalnya, tentu kita paham ya, mereka memandang yang paling asas gitu dari alam ini. Kalau Thales kan dari air misalnya, terus yang lainnya dari unsur-unsur yang lainnya, itu kan tidak menunjukkan atau tidak menyandarkan pemikirannya kepada Tuhan begitu. Itu murni pemikiran spekulasi para pemikir Yunani kuno itu gitu kan. Nah, itu kemudian berlanjut ke ada pergeseran tuh, ada pergeserannya ketika di zaman Yunani kuno itu cenderung ke kosmosentris ya, pusat segala sesuatu itu adalah unsur-unsur alam dan lain sebagainya. Dan kemudian di masa berikutnya, yakni misalnya di abad pertengahan, pusat dari realitas itu tidak berangkat dari pemahaman tentang alam gitu, tapi pada abad pertengahan itu ada di dalam kendali penafsiran gereja atau penafsiran Kristen gitu. Artinya yang menjadi pusat dari kebenaran itu adalah otoritas gereja di abad pertengahan. Kemudian di berikutnya di sekitar abad 17 itu mulailah ada kecenderungan baru lagi. Sebelumnya teosentris Kristen begitu ya. Nah, di abad modern dan juga sampai sekarang gitu ya, itu sifatnya cenderung ke antroposentris, atau kebenaran itu ya, pusatnya adalah manusia atau apa pikiran manusia. Jadi secara perjalanan sejarah Barat gitu ya, pandangan Barat dan dalam memahami sains, dalam memahami ilmu tentang alam gitu, mereka memang tidak 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 mengindikasikan atau tidak melibatkan adanya Tuhan di dalam sains yang mereka kembangkan begitu. Nanti di bawah di berikutnya ada beberapa tambahan keterangan gitu ya. Nah itu mungkin kurang lebih pengertian ilmu secara kebangsaan. Kalau di dalam Islam, di sini ada definisi bahwa segala sesuatu yang diperoleh dari alam dan ayat yang dengannya si pencari ilmu memahami alam atau ayat tersebut, dan dengannya ia mengenal atau ma'rifat pada pencipta alam dan ayat tersebut. Nah, ilmu di dalam Islam itu tidak lepas dari pencipta. Justru sangat erat dengan pencipta. Justru dengan alam yang diilmui itu, dengan ilmu tentang alam itu, tentang manusia yang merupakan bagian dari alam itu, justru dengan itu justru manusia akan mengenal Allah. Itu sebetulnya ilmu di dalam tradisi Islam. Nah, sekarang sains ya. Sains itu diambil dari bahasa Inggris ya, science. Sains itu sendiri dari Latin, bisa scientia, pengetahuan atau knowledge, atau science, mengetahui. Science itu sendiri padanan dari bahasa Yunani-nya itu episteme. Ini menurut Plato, science atau episteme ya, atau science itu adalah pengetahuan. Atau menurut Plato itu science itu adalah keyakinan yang benar dengan suatu penalaran yang dapat membuktikan kebenaran. Artinya pengetahuan yang itu memang dipahami melalui penalaran, yang mana penalaran manusia itu dapat membuktikan kebenaran yang dimaksud oleh Plato itu. Seperti itu.
kalau di dalam pembahasan keilmuan itu sendiri, episteme itu dibedakan dengan teknik, dengan keterampilan. Itu secara kebahasaan. Nah, tapi kemudian pada pergiliran berikutnya, pada perkembangan berikutnya, seiring berkembangnya zaman begitu ya, itu ada suatu perkembangan empirisisme dan rasionalisme. Maka sainsnya ditereduksi. Artinya sains sebelum sekitar abad 18 gitu, itu masih merupakan bagian dari filsafat gitu. Artinya tidak ada pembedaan secara khusus gitu. Bisa dilihat misalnya di karya Newton begitu ya, judul karyanya itu filosofi natural gitu ya. Artinya saintis sebelum abad modern itu juga bisa dikatakan sebagai filsuf juga gitu. Tapi kemudian ketika modern akhir muncul ada perkembangan empirisisme, rasionalisme. Dengan empirisisme dan rasionalisme itu sains menjadi tereduksi. Sains itu adalah sesuatu yang harus teruji dengan metode saintifik yang menggunakan pengamatan empirik atau rasional, yang mana rasionalitas yang dimaksud pada waktu itu ya rasionalitas yang mesti bisa dibuktikan dengan data-data empiris. Jadi walaupun misalnya dengan kaidah logika begitu ya, tetapi ketika tidak didukung dengan data empiris, maka dengan pengertian yang menjadi sempit ini itu tidak dikatakan sebagai sains begitu. Artinya ada pergeseran, ada penyempitan yang mana di dalam pengertiannya sains barat itu mereka tidak menjadikan tidak menjadikan metafisika sebagai acuan lagi, tidak menjadikan wahyu agama atau otoritas begitu ya, atau juga intuisi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tapi mereka secara rigid, secara secara ketat begitu membatasi bahwa yang namanya sains itu ya mesti memenuhi asas rasionalitas dan juga empirisisme. Itu secara kebahasaan sekilas. Artinya mungkin kalau dilihat ilmu di dalam Islam dengan sains secara makna bahasa, secara dalam arti luas itu ada titik temu ya. Ilmu dengan sains itu secara pengertiannya dalam pengertian luas itu ada titik temu. Tapi ketika berbicara lebih spesifik lagi, nah itu mungkin ada bisa dilihat ada perbedaan yang mendasar tentang sains dengan ilmu. Jadi sains itu tidak serta-merta merepresentasikan ilmu yang sesungguhnya. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan dalam secara sekilas tadi antara Islam dengan Barat begitu. Jadi ada bagan sekilas di slide berikutnya. Nah, kurang lebih itu. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan di masalah kesejarahan ini, tapi yang jelas secara umum tentu di dalam perkembangan sejarah itu memang ada arus yang datang dari arah barat gitu ya. Tapi barat di sini bukan artinya barat dalam arti geografis, tapi dalam arti barat sebagai kebudayaan atau peradaban yang itu lahir dengan unsur-unsur yang tadi gitu ya, yang tadi disebutkan Yunani kuno, terus juga ada unsur Romawi, kemudian ada unsur-unsur kebudayaan di zaman skolastik, yang mana itu muncul dari suku-suku di Eropa Baratan gitu. Kalau di zaman Yunani itu ya kita tahu lah ya, tokoh besarnya Plato, Aristoteles muridnya Plato. Tapi ada perbedaan yang sangat besar, yang lebar di dalam metodologi atau di dalam epistemologi keduanya. Kalau Plato kan memang dia
ya idealis lah ya, idealisme gitu. Artinya bermula dari ide, dari arketipe begitu ya, dari alam ide begitu, bahwa yang lebih dulu itu adalah sesuatu yang bersifat kejiwaan, bersifat ruhani atau ide begitu. Baru kemudian itu nanti akan beremanasi begitu ya, akan menjadi suatu manifestasi di alam materi. Jadi materi ini sebetulnya adalah cerminan di alam arketipe sana atau alam ide sana. Tapi Aristoteles dia pada posisi yang berbeda, bahwa kalau kata Aristoteles esensi segala sesuatu itu ya itu mesti ditarik dari premis-premis dasar yang berangkat daripada hal-hal partikular, artinya dari pengamatan-pengamatan gitu ya, dari pengukuran-pengukuran. Apa mungkin bisa dikatakan ya Aristoteles sebagai bapaknya empirisisme gitu ya, bapaknya metode empiris gitu. Atau kalau Plato bisa dibilang bapaknya metode atau epistemologi idealis begitu. Kurang lebih secara singkat seperti itu. Kalau di Yunani kuno. Kemudian kalau di abad pertengahan itu ya mohon maaf kalau hari ini mungkin saya bukan orang yang memang sudah mendalami, baru pemula di dalam membahas secara detail tentang sesuatu yang berhubungan dengan Kristen ataupun Yahudi misalnya. Tapi kalau di abad di abad pertengahan gitu, atau disebut juga sebagai abad ke-8 sekitar abad ke-5 sampai 17 Masehi gitu. Atau tonggaknya itu ada apa namanya, ketika Romawi runtuh begitu ya, sekitar tahun 400-an Masehi begitu ya. Ketika Romawi runtuh, kemudian muncullah lembaga gereja itu menjadi suatu yang mendominasi kehidupan di Barat, memegang kendali lah terhadap budayaan dan peradaban di abad ke-8. Di sini ada beberapa poin, di antaranya misalnya ada poin bahwa ya perbicaraan sains atau perbicaraan ilmu pengetahuan di abad pertengahan ini itu tidak lepas dari teologi Kristen begitu. Yang mana teologi Kristen ini sejatinya disusun itu beratus-ratus tahun setelah Yesus meninggal gitu ya, kalau dikatakan seperti itu gitu ya. Itu di tahun 325 di dalam Konsili Nicea salah satunya. Mungkin ini ada sebetulnya penjelasannya panjang gitu, tapi mungkin nanti untuk lebih detailnya silakan bisa dipelajari di literatur. Di antaranya mungkin sebagai pembuka bisa dari bukunya Dr. Adian ya, yang Wajah Peradaban Barat. Nah, intinya di abad ke-8 ini sebetulnya yang mau ditekankan, kalau di Katolik misalnya ya, itu ada semacam keyakinan atau semacam doktrin bahwa gereja itu diakui sebagai pengampun dosa atau otoritas gereja sebagai pengampun dosa. Artinya ada nominasi teologis yang dilakukan oleh otoritas gereja Katolik ketika itu sebagai penafsir. Kalaupun misalnya ada pertentangan gitu ya, antaranya juga dialami oleh para saintis seperti Galileo Galilei, Bruno Copernicus gitu, bahkan ada yang dibakar gitu ya. Artinya karena memang mereka dikatakan tidak sesuai dengan ajaran gereja. Adapun di Protestan yang mana itu digawangi atau diinisiasi oleh Martin Luther King begitu ya, karena dia itu melihat adanya transaksi penebusan dosa begitu ya, kecewa terhadap itu, akhirnya melakukan pemberontakan gitu ya. Muncullah Protestan gitu. Nah kalau di Protestan mungkin memang tidak menitik beratkan ke gereja atau ke kepausan, tapi di situ ada
semacam prinsip yang mana rasio itu disubordinasi pada kepercayaan Kristen. Artinya rasio ataupun pemikiran manusia dan nanti berdampak kepada pengembangan sains itu terhambat ya, atau tidak berkembang. Bahkan ya dikatakan abad ke-8 karena memang begitu eratnya, begitu kuatnya cengkraman otoritas gereja ataupun para pemuka Kristen gitu ya, yang berusaha untuk menguasai kebudayaan begitu. Nah ini selebihnya bisa ditelusuri lah. Paling bisa dimulai dari bukunya Pak Adian Seni yang untuk peradaban Barat. Nah, adapun di dalam fase berikutnya gitu ya, diantaranya apa namanya di abad ke-6 gitu, ketika Barat sedang dalam fase kegelapannya itu, nah di abad ke-6 ini muncullah gitu ya Islam gitu. Apa, sebagai jawaban, mungkinnya sebagai suatu tradisi baru dalam sebuah keilmuan. Intinya kalau bisa dilanjut apa namanya dipersingkat, mungkin langsung saja ke slide ini ya, penjelasan Al-Parsalan ya, Islamic Science di slide 27. Nah, itu ada penjelasan dari Al-Parsalan, muridnya atau juga salah satu dosen di ISTAK dulu ya, yang bersama-sama dengan Prof. Alatas. Nah, Prof. Al-Parsalan beliau menjelaskan bahwa tradisi Islam itu secara periodik urutannya itu, yang pertama itu adalah turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam. Jadi pandangan hidup Islam itu atau budaya Islam itu ya lahir ya saat turunnya wahyu itu. Turunnya wahyu yang pertama kalinya pandangan Islam lahir itu ya saat turunnya wahyu itu. Karena pada waktu itu Mekah begitu ya, atau secara umum lah langsung begitu ya, bahwa wahyu itu meliputi struktur kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kemudian yang setelah turunnya wahyu itu, ini secara pemahaman ya, ketika wahyu turun, hadis apa namanya atau Nabi Muhammad menjelaskan begitu ya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan sabda-sabdanya. Nah, muncul kesadaran dan pemahaman di masyarakat Islam ketika itu bahwa di dalam Al-Quran itu ada struktur ilmu pengetahuan, ada yang dikatakan sebagai scientific worldview. Ya, apa namanya scientific worldview? Sains di sini mungkin sains dalam arti luas tadi ya, dalam arti sains yang belum disempitkan maknanya menjadi sebatas rasional dan empiris begitu. Nah, kemudian di berikutnya itu lahirlah tradisi keilmuan Islam, komunitas ilmiah yang itu apa namanya menjadikan kerangka worldview Islam sebagai framework, sebagai acuan dalam aktivitas keilmuan. Atau istilahnya disebut sebagai Islamic Scientific Conceptual Scheme, gitu ya, skema konseptual ilmuwan di dalam Islam. Ya, di sini sebutkan ya, salah satunya adalah Ashabus Sufah. Nah, barulah setelah wahyu turun begitu, kemudian disadari adanya struktur ilmu pengetahuan, kemudian lahir komunitas keilmuan. Nah, makanya dari situ pada akhirnya muncullah disiplin-disiplin ilmu yang itu berangkat dari pemahaman atau dari buku Islam itu adalah disiplin-disiplin ilmu, mulai dari fikih begitu kan, akidah dan seterusnya. Nah, itu apa namanya secara sekilas bergambaran tradisi keilmuan di dalam Islam. Tradisi keilmuan di dalam Islam ini membayangkan suatu budaya ilmu
apa namanya, jadi di dalam tradisi keilmuan Islam itu ada suatu apa, keadaan yang dibayangkan, ada suatu situasi masyarakat yang ingin dibina, ingin dibentuk begitu. Dan ini ada di bukunya Pokoknya di Budaya Ilmu, bisa dibaca, tapi secara sekilas ini intinya diantaranya ada 3 ini gitu ya, di mana ilmu itu menjadi kebaikan tertinggi dalam sistem nilai pribadi maupun masyarakat, secara individu maupun secara masyarakat. Nah, apa yang mana ilmu itu menjadi apa namanya, unsur yang ada di setiap lapisan masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu dengan berbagai perannya, dengan berbagai posisinya, dengan berbagai karakternya begitu. Walaupun misalnya sebagai petani misalnya, atau sebagai pedagang misalnya, bukan sebagai orang yang secara langsung berprofesi di dalam siar misalnya sebagai pedagang, tetap gitu perlu ada aspek-aspek keilmuan begitu. Kalau dia sebagai orang Islam, maka itu perlu ada keilmuan yang itu memang berangkat dari tradisi Islam. Kemudian di dalam berbagai menentukan pilihan-pilihan hidupnya, maka diharapkan di dalam budaya ilmu yang dibayangkan oleh Islam itu setiap manusia itu, setiap muslim itu memutuskan segala sesuatu berdasarkan ilmu. Itulah yang diharapkan sebetulnya oleh tradisi Islam, tradisi keilmuan di dalam Islam. Tapi kemudian dalam perjalanannya di abad ke-17 gitu ya, walaupun memang sebetulnya memang benih-benih dari modernitas itu kan sudah muncul ya sebelum abad ke-17 gitu. Ada Renaissance gitu, ada gerakan pemikiran di Jerman gitu ya, gerakan pencerahan. Tapi pada momentumnya gitu, momentum sejarahnya, modernitas itu secara lebih jelas itu muncul di abad ke-17 gitu ya. Di antaranya ada peristiwa revolusi industri gitu di Inggris, dan juga mungkin berkaitan pada sesaat setelahnya itu dengan revolusi sosial di Prancis gitu ya. Nah, tetapi yang ditekankan di sini ternyata ada problem begitu ya yang dihadirkan oleh sains modern, oleh tradisi keilmuan di fase modern, yang mana di dalam era modern gitu ya ada suatu supremasi di dalam filsafat modern, yang mana filsafat modern itu menjadi sebagai penafsir sains dan yang menyusun kesimpulan-kesimpulan tentang ilmu-ilmu alam dan sosial gitu ya. Jadi falsafah sains modern itu menjadi memonopoli di dalam menafsirkan alam dan juga gejala-gejala sosial, dan itu menjadi sebuah worldview. Nah, worldview tersebut kemudian menentukan arah tujuan dari pada sains itu sendiri, yang mana di dalam pemahamannya seperti yang tadi disebutkan, menolak Tuhan, menolak kemahakuasaan Tuhan, menafikan wahyu, dan kemudian ada semacam bentuk ekstrim begitu ya, menjadikan metode saintifik itu sebagai satu-satunya metode di dalam mencari kebenaran, atau yang disebut sebagai saintis. Atau istilah lainnya ada disebut dengan logosentrisme atau pengkultusan
terhadap rasio. Artinya rasio itu diputuskan, dituhankan. Artinya ketika menafikan Tuhan dan mengagungkan rasio manusia, begitu ya. Nah, di situ terjadi seolah-olah manusia mengambil alih peran Tuhan. Rasionalitas manusia menjadi dituhankan. Itu bentuk lain lah ya, apa namanya, gejala di era modern gitu. Selain daripada tadi saintisme itu sendiri ya, menjadikan metode saintifik sebagai satu-satunya dalam mencari kebenaran. Dan tentu dalam implikasinya ini juga menjadi suatu hal yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Karena di dalam framework pemikiran Barat itu ada dikotomi, ada dikotomi, misalnya di dalam mendikotomi subjek dengan objek begitu. Ketika manusia sebagai subjek, kalau dikaitkan dengan konteks kapitalisme begitu ya, ketika kapitalis sebagai subjek, ya, maka dengan adanya dikotomi subjek objek, si kapitalis itu ya memandang alam itu sebagai objek yang bebas untuk dieksploitasi. Bahkan manusia lain begitu ya, manusia lain itu juga dianggap sebagai objek. Makanya kan terjadilah eksploitasi berlebihan terhadap alam gitu. Dan manusia itu sebagai wujud daripada dikotomisasi di dunia nyata gitu ya, adanya eksploitasi. Nah itu lahir di dalam sains modern begitu. Nah itu beberapa problem sains modern, dan ini juga sebagaimana disadari oleh Profesor Syed Muhammad Tagib Alatas. Beliau di tahun 1970 itu sudah ketika itu di forum pendidikan internasional, begitu membahas pendidikan di Mekah begitu, itu sudah menyatakan bahwa tantangan terbesar yang muncul gitu ya di zaman saat ini itu adalah tantangan ilmu. Bukan ilmu dalam pengertian sebagai lawan kejahilan atau kebodohan, tapi ilmu yang dipahami dan disebarluaskan ke seluruh dunia oleh peradaban Barat. Artinya ada ancaman yang itu disebarkan, diglobalisasikan begitu ya oleh peradaban Barat ke seluruh dunia. Yang itu mereka sebut sebagai ilmu, gitu ya, sebagai sains gitu, dan teknologi. Padahal di dalamnya itu ada perbedaan yang mendasar mengenai hakikat dan tujuannya dan sebagainya, dan akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam pemikiran. Itu bisa dilihat di Islam dan sekularisme. Adapun secara lebih rinci lagi, secara lebih spesifik lagi, Prof. Alatas memang di dalam pemikirannya itu memang menekankan ke sekularisasi ya, sebagai ancaman. Nah, beliau menyenaraikan bahwa sekularisasi itu diantaranya adalah, bisa dilihat begitu ya, ada 3 poin sekularisasi yang dijelaskan oleh Profesor Muhammad Tagib Alatas. Sekularisasi itu pada dasarnya adalah pembebasan manusia dari kungkungan agama dan metafisika, dari akal dan bahasanya, dan kemudian pada gilirannya dari sejarah dan kebudayaannya. Maka Islamisasi itu sebetulnya adalah membendung ini, membendung sekularisasi ini. Karena kalau dilihat ya berkaitan dengan akal, bahasa, sejarah dan kebudayaan. Langsung saja mungkinnya ke slide yang di nomor 34 begitu ya. Intinya Islamisasi itu bukanlah sesuatu yang sederhana begitu ya. Bukan hanya mencocok-cocokkan ayat Al-Quran atau hadis dengan penemuan sains gitu ya, tanpa kaidah yang benar. Bukan juga nostalgia terhadap sejarah sains
yang gemilang begitu ya di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah begitu. Bukan sekedar itu. Pun juga bukan labelisasi misalnya, wah kita Islamisasi saya menjadi dianggap harus bikin pesawat Islami, misalnya. Pesawat Islami misalnya warnanya harus hijau misalnya, gitu kan, dan jangan meletus misalnya, atau misalnya apa elektron Islam misalnya, elektron Islam itu harus gimana? Bukan seperti itu Islamisasi. Tapi Islamisasi itu tadi gitu ya, sesuatu yang epistemologis, sesuatu yang metodis, filosofis gitu, bahkan berkaitan dengan aspek sejarahan. Dan Islamisasi itu bukan menolak segala hal dari Barat, gitu. Karena apa namanya, ya hikmah itu kan bisa diambil dari mana saja. Kita menemukan hikmah, maka kita ambil hikmah itu. Tapi dalam hal ini yang ditolak di dalam Barat, dari Barat itu adalah itu tadi, arus sekularisasi, arus humanisasi, ataupun worldview ateistiknya atau sekulernya itu. Nah itu makanya di di berikutnya, jadi slide berikutnya ada penjelasan dari Profesor Nabil Al-Atas bahwasanya Islamisasi itu adalah pembebasan manusia yang diawali dengan pembebasan dari tradisi-tradisi yang berunsurkan magis, mitologi, animisme, paham kebangsaan atau kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Dan sesudah itu pembebasan dari kungkungan pandangan alam atau wujud sekuler terhadap akal dan bahasa. Manusia Islam adalah orang yang berakal dan bahasanya tidak lagi dikungkung oleh kekuatan goib, mitologi, animisme, tradisi nasional, budaya serta sekularisme. Artinya itulah yang dimaksud sebagai Islamisasi, wacana worldview Islam gitu ya. Jadi sesuatu yang memang tidak sederhana, tapi memang canggih begitu. Nah kalau di slide berikutnya ada penjelasan yang lebih spesifik lagi dari Dr. Wendy. Intinya sains Islam ya, atau pengislaman sains itu sebetulnya adalah mengislamkan unsur-unsur yang bermasalah tadi begitu. Mengislamkan hakikat ilmu, makna ilmu, tujuan ilmu, penggolaman ilmu. Ketika worldview Barat sekuler memandang bahwa hakikat ilmu itu adalah bersumber dari rasio atau empirisitas manusia, maka Islamisasi secara sederhana muncul membantah itu, bahwa ilmu itu bukan dari manusia, tapi ilmu itu dari Allah. Misalnya seperti itu. Artinya proses Islamisasi itu adalah meletakkan tujuan ilmu, saluran-saluran ilmu, makna ilmu itu ke dalam kerangka pandangan hidup Islam. Jadi artinya ketika kita melakukan studi sains sebagai seorang Muslim, maka yang menjadi kerangka pemikiran adalah worldview Islam, yang mana tujuannya adalah itu tadi, supaya pemahaman-pemahaman tentang segala hal tentang sains itu atau tentang ilmu itu menjadi sesuai dengan bagaimana Islam memandang kebenaran dan realitas. Nah, di slide berikutnya ya secara lebih rinci lagi, misalnya disebutkan intinya Islamisasi sains atau mengislamkan sains itu ya mengislamisasi atau mengislamkan ilmu di tataran ontologi, di tataran epistemologi, pun juga di tataran aksiologi. Misalnya dalam sisi aksiologis, misalnya ada beberapa orang gitu ya, di antara di luar sana begitu yang menyatakan misalnya ada persamaan antara Marxisme dengan Islam misalnya. Mereka mencoba membangun argumen bahwa Islam dengan Marxisme itu sama di tataran aksiologis misalnya, yaitu Islam dan Marxisme sama-sama membela kaum mustad'afin misalnya. Tapi sebetulnya tidak cukup di situ gitu. Walaupun ada semacam persamaan di aspek aksiologis begitu ya, tetapi tetap saja di aspek-aspek yang lebih mendasar di dalam ontologisnya, dalam sosio-epistemologisnya, kita dengan Marxisme jauh berbeda. Dia tidak, dalam hal ini misalnya kita punya simpati terhadap kaum mustad'afin, ya tentu kita tidak perlu melibatkan diri dalam gerakan-gerakan Marxisme, cukup jadi muslim yang kapal saja gitu. Jadi dengan pemahaman seperti ini kita bisa memiliki
apa namanya pijakan yang kuat lah bahwa sebagai Muslim kita apa namanya memiliki eh, apa memiliki konstruksi keilmuan eh, yang tegas, yang pasti, dan itu berbeda dengan struktur keilmuan yang ditawarkan oleh Barat, baik itu kapitalisme ataupun misalnya Marxisme. Nah, selebihnya lebih detail lagi sebagai penjabaran dari Islamisasi di ketiga aspek itu, dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, nanti kita bisa menemukan bahwa Islamisasi itu juga ternyata ada upaya mengislamkan makna tadi seperti yang disebutkan. Terus juga rotib ilmu, hierarki ilmu. Kalau di secara umum misalnya di kampus atau di pemahaman umum sekarang misalnya ilmu itu kalau dari pandangan yang dari barat gitu ya, misalnya dibedakan ada natural science dengan social science, atau misalnya sains murni dan sains terapan. Tapi kalau di dalam Islam, hierarki ilmu atau maratib ilmu atau klasifikasi ilmu itu tidak cukup di situ, tapi ada ilmu dalam apa namanya dalam sebagai fardu ain, fardu kifayah gitu ya. Ini sekilas mungkinnya tentang maratib ilmu atau hierarki ilmu dan seterusnya. Islamisasi mengenal metodologi penelitian, kemudian juga berkenaan dengan adab gitu ya, dan juga tentang sejarah sains. Nah, kemudian di slide terakhir ini mengenai makna operasional sains. Ini dari Dr. Adi Setia, murid langsung dari Prof. Al-Atas juga begitu ya, yang luar biasa begitu. Beliau menawarkan tiga makna operasional sains Islam. Sains Islam itu merangkum atau meliputi kajian sejarah sains tamadun Islam gitu ya, tamadun Islam. Kemudian juga mengkaji sains dari sisi falsafah, dari sisi filsafat begitu. Dan yang terakhir sains sebagai kajian atau penelitian tajribi empiris berdasarkan pandangan alam Islam. Artinya di dalam aspek atau di dalam wilayah empiris ini, di dalam wilayah observasi atau eksperimen, ya kita tidak berbeda dengan Barat begitu ya. Barat menggunakan rasionalitas, menggunakan empirisitas, kita pun juga sebetulnya sama dalam tataran itu, tetapi berbeda di dalam aspek yang lebih mendasar lainnya, bahwa kita tidak hanya di situ, tapi kita juga menerima wahyu, menerima otoritas, dan juga kita menerima adanya apa namanya semacam ilham begitu ya di dalam aktivitas mencari keilmuan. Tentu apa namanya perlu ada pengkajian lagi lebih dalam supaya kita bisa meletakkan apa saluran-saluran ilmu tadi sesuai dengan letaknya begitu ya, apa menjadi sesuatu yang saling menguatkan begitu, satu kesatuan antara wahyu kemudian pemikiran kemudian pensiunan. Itu bagaimana mensinergikan. Nah, itu menjadi suatu pembahasan khusus mungkin nanti di berikutnya. Nah, intinya Islamisasi ilmu itu adalah perjuangan ilmiah untuk mewujudkan apa-apa yang dikatakan sebagai sains menurut aturan sendiri, atau sains yang mana urfu Islamlah sebagai pijakan pemikirannya, sebagai asas pemikirannya. Dan itulah yang dikatakan sebagai sains Islam. Jadi sains Islam itu adalah sains yang lahir atau muncul ya, yang berdasarkan atau berasaskan atau berkerangka pemikiran Islam atau urfu Islam. Saya kira itu untuk apa namanya pembahasan yang mungkin juga bisa dibilang tidak rumit atau tidak sistematis ataupun juga tidak jelas, tidak rinci, karena mungkin itu adalah apa namanya dari keterbatasan saya, tapi yang jelas saya berusaha menawarkan tadi ya
apa namanya, dari sisi kebahasaan, dari sisi historis, kemudian juga dari sisi eh, prinsip-prinsip dan juga operasionalnya. Mungkin ini bisa jadi sebagai pengantar bagi saya sebagai yang berkesempatan untuk berbicara, ataupun juga sebagai pengantar bagi teman-teman sekalian yang ingin mengembangkan apa namanya sains keilmuannya gitu ya, sesuai dengan yang menjadi background apa menjadi studi yang menjadi interestnya begitu. Yang mudah-mudahan dengan ini bisa ada inspirasi, ada semangat bagi kita sebagai muslim untuk ya berjuang lah. Selain berjuang mensolehkan diri secara ritual, juga mensolehkan diri secara sosial, dan juga sedikit demi sedikit bertahap begitu ya, kita berusaha untuk mensolehkan intelektualitas kita, yang mana supaya pemikiran kita bisa sejalan atau bisa sesuai dengan Islam memandang realitas dan kebenaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wallahualam. Ya, baik. Eh, kita sudah menyimak paparan tentang worldview Islam sebagai basis dari sains dari Kang Derajat Fitra. Selanjutnya dipersilakan bagi para peserta untuk bertanya atau berdiskusi mengenai topik yang sudah disimak. Silakan bisa langsung dibuka dengan suara atau melalui chat mungkin. Ya, silakan. Atau mungkin ada banyak hal yang tidak jelas begitu ya. Ya silakan disampaikan. Mungkin karena tadi ada suara yang terganggu, kalau tidak jelas mungkin bisa ditanyakan kembali. Kang Punten, saya mau tanya. Jadi gini, sebenarnya ketika ini ya nulis skripsi misal, karena saya juga masih agak-agak apa istilahnya ya, mungkin ragu-ragu atau rasanya perlu melihat lagi apakah view saya dalam mengerjakan tugas akhir skripsi misal itu sesuai sama itu tadi ya worldview Islam, karena ya yang kita tahu kan apa yang tren di budaya ilmu hari ini kan pasti view sekuler ya kan. Misal ya saya memang misal gini, skripsi saya kan ngebahas tentang ini ya fenomena Islamofobia di Prancis, bagaimana simbol-simbol yang ditampilkan oleh orang-orang yang berusaha melawan Islamofobia itu di sebuah demonstrasi. Nah, tapi yang itu sedikit keresahan dari saya. Nah, yang jadi mungkin pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang ada kaitannya sama ini tuh mungkin perlu minta tadi kan dijelaskan kembali sebenarnya poin-poin utama orang menang itu gimana sih? Apa tadi agak kurang jelas yang terakhir, apa poin pertama? Poin-poin utama bagaimana seorang muslim itu memandang sains itu seperti apa gitu. Oh, memandang sains. Ya. Memandang ilmu atau ilmu pengetahuan seperti apa? Ya. Langsung jawab atau ada pertanyaan? Silakan bisa langsung jawab aja. Oke. Poin-poin penting bagi muslim untuk memandang ilmu ya tadi, dari kerangka secara bahasa, secara historis, kemudian secara filosofis. Nah, seperti itu nanti diturunkan sesuai dengan, misalnya saya di pertanian, maka operasionalisasinya tentu dengan bersumberkan input-input dari pemahaman tentang
tiga hal tadi tentang sains secara kebahasaan, budaya secara sejarah dan apa. Ini juga bisa dilihat di tulisannya Dr. Samsudin Arif ya, di apa ada tuh apa tentang di buku yang terbaru dikeluarkan oleh Gensis pas tahun 2016 tentang Islamic Science gitu ya. Itu dijelaskan di situ. Menurut Dr. Sam juga ya Islam bisa dipahami dari sisi sejarah, dari falsafah ataupun dari sisi apa secara praktikal gitu. Nah, mungkin kerangkanya itu. Nah, adapun ya kita memandang ilmu ya ilmu di dalam Islam tentu tadi sesuatu yang bersumber dari Allah, bukan sesuatu yang ekaan manusia. Sains dan ilmu itu kan tadi secara kebahasaan dalam arti luas sama lah, bisa dikatakan sama begitu ya. Tetapi ternyata kalau dilihat dari perkembangan sejarah ataupun secara spesifikasinya lagi, ternyata ada pemaknaan yang berbeda secara mendasar antara ilmu dengan sains. Kalau ilmu itu sendiri di dalam Islam kan sebetulnya bukan sesuatu yang bisa didefinisikan secara had begitu ya, tapi secara rasem. Ilmu itu kan secara rasem, bukan didefinisikan, dibatasi ilmu itu begini-begini, tapi secara rasem. Tapi kalau di Barat, sains itu ada pembatasan bahwa sains atau ilmu dalam pandangan Barat modern itu ya harus rasional atau empiris. Itu sih sebetulnya kita bisa secara sederhana saya mungkin itu kita membedakan dari memandang tadi ya tiga tadi dan karakter ilmu yang secara mendasar jauh begitu ya, pusatnya gitu, spektrumnya begitu. Tambahan juga kan saya khususnya yang belajar di studi humaniora lah, kan kerasa banget ya pertentangan ideologinya di kelas tuh seperti apa. Saya pernah dicecer satu kelas karena sedikit kritik feminisme bahkan sama dosennya. Ya sama ini juga mungkin dari teman-teman ada nggak sedikit ya tips atau saran supaya terutama kita lah yang kuliah di soshum itu biar istilahnya ya nggak mudah terbawa sama tren keilmuan nggak takut nggak takut sama tren keilmuan yang ada di situ gitu. Ya, nah mungkin ini kalau bicara sains sosial, saya teringat di bukunya ada tuh dosen guru besar saya lupa namanya, ada judulnya itu Filsafat Dewasa Ini begitu ya. Itu ada dijelasin bahwa ternyata di zaman modern itu ketika sains alam menjadi suatu yang dibesar-besarkan begitu ya, menjadi ilmu yang dipercaya bisa menafsirkan segala realitas begitu ya. Ternyata itu menginspirasi untuk diterapkan juga di sains sosial gitu. Jadi ada upaya-upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah desain Islam ke sains sosial gitu kan, diantaranya ada Auguste Comte. Akhirnya kan tercetuslah ya pembedaan tiga fase kan, dari religius, kemudian metafisik, kemudian jadi positifis. Itu sebetulnya adalah upaya saintifikasi atau menyelaraskan sains sosial supaya seajab yang dialami dalam sains alam gitu. Nah itu ada beberapa contoh tentang upaya menggumuli sains sosial gitu. Tapi kita tadi atau sebagai muslim ya di dalam operasionalisasi sains Islam, Dr. Ade itu pun juga sendiri ternyata memberikan penjelasan lebih lanjut sebetulnya di operasional Islam ini. Ada konsep induk, ya, ada konsep pelindung, ada konsep pemata. Kalau konsep induk
itu adalah tadi elemen-elemen dasar worldview Islam, itu sebagai asas gitu, konsep induk. Adapun konsep pelindung itu adalah konsep binaannya. Contoh misalnya kita dihadapkan dengan teori Darwin. Misalnya Darwin menjelaskan bahwa alam kehidupan itu tidak diciptakan Tuhan. Itu artinya dia berdiri pada asas anti Tuhan. Nah, kita secara induk berbeda dengan Darwin. Kita induknya tentu bersumber atau bermaksud pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat. Dan nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya ketika Darwinian menawarkan teori-teori yang mendukung atau yang melindungi ya asumsi mereka. Nah, kita perlu juga mengupayakan adanya semacam temuan-temuan teori-teori, bukan faktanya, bukan bukti-bukti. Kalau bukti-bukti, fakta-fakta kan bisa aja faktanya sama tapi dimaknai berbeda. Nah, kita sebagai muslim kalau mengikuti tawaran Dr. Adia ya entah ya mungkin sudah banyak yang meneliti karena kan wacana Islamisasi kan sudah dari tahun 70-an begitu ya. Nah, mungkin kita perlu banyak menelusuri lagi bagaimana supaya bantahan-bantahan terhadap Darwinian itu bukan bantahan yang reaksioner gitu, bukan bantahan yang tadi hanya sebatas ayatisasi, tapi bantahan yang memang betul-betul logis, epistemologis, metodis gitu ya, dan betul-betul tancap di dalam asas worldview Islam. Nah, ketika kita menawarkan teori-teori, bisa jadi itu kalau sudah sukses gitu ya proses Islamisasi ini, teori-teori kebiologian yang berbeda dengan Darwin, yang mana itu lahir dari sains Islam, itu bisa mendominasi, bisa mengambil alih dominasi Darwinian mungkin. Nah, itu mungkin saya kira inspirasinya ya itu sebagai orang yang mengkaji sains sosial gitu ya. Tentu kita di situ rambu-rambunya, konsep induknya apa, maka kita perlu pahami betul-betul Islamic worldview. Pahami di sini ya gak apa-apalah kita mungkin tidak banyak bacaan misalnya, tapi walaupun sedikit bacaan tapi kita betul-betul internalisasi ke dalam diri kita, misalnya betul-betul kita renungkan dan coba terapkan gitu ya ke kehidupan terdekat sehari-hari kita. Mungkin itu tawaran dari Dr. Adian ya, ada konsep induk, ada konsep pelindung gitu. Nah, tinggal itu aja dipikirkan gitu dari apa yang dikajinya, kira-kira apa nih teori-teori yang bisa kita ambil, ilmu yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai alternatif yang berbeda dengan penafsiran dari orang-orang sekuler di dalam memandang wanita misalnya, feminisme dan sebagainya. Mungkin itu sih. Nah, ini PR kan belum ada. Makanya kalau saya ini mungkin waktunya juga udah jam 10. Ya sebagai teman-teman di PADIS ya, sebagai insya Allah begitu kan. Tentu kecenderungan kita ada yang tertarik sisi kesejarahannya, atau ada yang tertarik di sisi falsafahnya atau di tajribinya. Nah, ini kita perlu tentukan kita interestnya di mana gitu. Apakah di aspek sejarahnya atau di falsafahnya atau di tadi yang tajribi tadi yang di lapangan dengan observasi atau eksperimen. Nah, di situ kita kan lama nih ya wacana worldview Islam atau Islamisasi ilmu itu dari tahun 70 sampai sekarang. Nah, kira-kira ada kekonkretan apa yang bisa kita hadirkan gitu di dalam mematangkan keilmuan kita, dan itu sesuai dengan proyek besar Islamisasi gitu. Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer gitu. Islamisasi sains. Itu sih. Baik Kang, makasih Kang. Mau nanya Kang, benar Kang? Ya.
Oke. Mungkin sebenarnya saya kan juga menggeluti bidang ekonomi Islam, Kang ya. Tapi beberapa hari ini saya juga terkejut ya mengenai pernyataan Ustadz Hamid Sarkasi ya, yang beliau bilang bahwa ternyata Islam itu belum Islami gitu ya, karena itu muncul dari ilmu gitu, muncul dari amal. Jadi ketika emang saya lihat lagi sejarahnya, memang bank pertama Islam kan di Mesir tahun 1970 ya, Bait Qamar Bank itu muncul emang amal dulu sebelum ilmu gitu. Jadi sebelum ada epistemologi ilmu ekonomi Islam, muncul dulu tuh bank-bank Islam di Mesir dan di Timur Tengah gitu ya. Nah, maka dari itu Ustadz Sarkasi pun kemudian mengkritik bahwa ekonomi Islam sekarang tuh belum Islami karena emang dibangun dengan pondasi yang bukan Islami gitu. Dan saya cek lagi kemudian ya di beberapa cabangnya ekonomi Islam itu, memang ternyata banyak ilmu-ilmu konven yang cuma di-plug-in doang di ekonomi Islam. Jadi kayak cuman apa ya? Belum diislamkan ya gitu ya, belum diislamkan secara epistemologis gitu ya. Jadi bahkan tujuan mencari ilmu pun beberapa masih belum benar gitu ya. Misalkan dalam akuntansi syariah pun belum saya rasa belum itu benar gitu ya. Karena masih ada aspek duniaan di sana gitu ya. Dan sebenarnya saya mau nanya, sebenarnya dalam tahap apa sih Kang ilmu itu telah dikatakan Islami gitu? Bahkan maksudnya yang selama ini saya tahu ekonomi Islam yang sudah pakai label Islam nih, kata Ustadz Sarkasi belum Islami gitu karena belum ada ilmunya gitu. Jadi beramal nggak ilmiah ya, kayak gitu. Makasih Kang. Iya, pertama mungkin diklarifikasi dulu ya. Memang betul ada masalah. Ini mohon maaf karena banyak suara-suara motor karena di pinggir jalan. Untuk pemahaman Islamisasi ini perlu diklarifikasi bahwa yang kita maksud bukan Islamisasi ilmu, tapi kalau bicara ilmu ya, tapi Islamisasi ilmu kontemporer, ada sifat kontemporer di situ. Maksudnya ada penyifatan bahwa yang di Islamisasi adalah ilmu yang ditafsirkan oleh peradaban yang sekarang terjadi, kontemporer sekarang, yang mana itu di kawasan barat. Jadi bukan Islamisasi ilmu, tapi Islamisasi ilmu kontemporer atau di pemahaman atau penafsiran sains gitu. Nah, kalau bicara di ekonomi ya mungkin tidak berbicara jauh dulu gitu ya. Tadi kan istilahnya sudah secara sejelas ada framework ya bahwa yang namanya Islamisasi itu menyentuh aspek iman, terus ilmu, amal begitu ya, atau di dalam trilogi lain Islam, iman, dan ihsan begitu ya. Itu kalau di dalam tradisi kita Islam. Tapi tadi kan juga sudah disebutkan ya, ada menyentuh aspek ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah, tentu sebagai agama yang menyeluruh, maka ya munculnya sains Islam itu ya ketika unsur-unsur yang itu tuh yang tadi disebutkan itu ya, itu sudah diislamkan lah, katakan seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya hari ini kita memang dihadapkan situasi belum melihat seutuhnya bagaimana perwujudan daripada sains Islam itu sendiri. Mungkin kalau kita bisa sederhanakan ya, ambil contoh dari sisi sejarah, misalnya dari zamannya Umar bin Abdul Aziz atau Harun Ar-Rasyid misalnya, itu kan dikatakan betul lah ada dalam milieu atau konteks Islam ya, terus juga ada di dalam pengawalan para ilmuwan Islam ketika itu, terus juga pada tataran di dunia nyatanya ternyata dikatakan tidak ada yang menjadi penerima zakat gitu karena sudah makmur, sudah sejahtera. Nah, mungkin gambaran-gambaran secara sederhana bisa kita lihat wujud dari sains Islam dan ekonomi. Mungkin kita bisa berkaca kepada tadi bagaimana Umar bin Abdul Aziz membangun pemerintahan Indonesia di situ. Tapi itu kan masuk ke ranah pengkajian sains dalam sisi sejarah. Tapi saat ini tentu memang menjadi PR kita adalah bagaimana
kita sebagai muslim sudah tidak perlu lagi apa ya, kalau dulu kan ada yang ramai itu tahfiz ya, hafiz Quran, atau orang-orang itu pada wah, meriah gitu, gebiar gitu ya, kayak yang latah gitu, semua pada ikut arus jadi pengen tahfiz, jadi pengen hafiz gitu, hafiz. Nah sekarang kita melihat ada ramai nih di wacana Islamisasi sains, di wacana Islamic worldview. Kita jangan ikutan latah gitu, jangan ikutan reaksioner, tapi kita semampu kita, sesuai keadaan kita, di mana kita berada, di posisi apa kita sekarang gitu ya, di bidang apa yang kita geluti. Nah kita sedikit-sedikit gitu terapin. Jadi nggak hanya melulu di diskusi saja, karena ini sudah panjang sejarah Islamisasi ini, udah dari taruhlah kontemporer kalau mengikuti Prof. Alatas dari tahun 70 gitu. Ini udah berapa tahun sampai ke tahun 2020 gitu. Kita sebagai generasi Islam sudah mestinya ya, saya ini di pertanian yang melirik begitu ya. Kira-kira operasionalisasi apa yang bisa dilakukan di dalam kajian-kajian pertanian. Nah, kalau dalam ekonomi bagaimananya tentu ya sekelas Dr. Hamid juga belum melihat gitu ya wujud nyatanya ekonomi Islam, apalagi saya gitu ya yang terbatas, atau apalagi kita atau siapa gitu. Tapi yang jelas intinya tadi sains Islam itu ya menurut acuan Islam sendiri. Begitu pula juga dengan ekonomi Islam gitu ya, ketika orang seperti kalau nggak kapitalis komunis gitu, kalau nggak komunis kapitalis. Nah kita mencoba untuk ambil posisi jaga jarak supaya kita tidak jereng ke kapitalis, tidak jereng ke komunis, tapi kita ada dalam posisi berupaya untuk menghadirkan jalan ketiga, jalan yang berbeda dari dua itu, yaitu ekonomi Islam. Tapi bagaimananya, nah ini juga saya belum pada tataran bisa menjawab secara teori, tapi yang jelas saya ingin mendorong gitu. Silakan, ini ada 3 tuh tadi, ada kajian sains sisi sejarah, falsafah, ada 2 di penelitian empiris. Nah kalau di ekonomi silakan ambil inspirasinya dari sisi sejarah, terus coba dikit-dikit ketika baca, jangan dulu banyak-banyak baca lah gitu, tapi sedikit dulu baca, pikirkan, renungkan kira-kira teori-teori di ekonomi ini, terus dihubungkan dengan kondisi sekarang dan ambil ajaran dasarnya dari Al-Quran atau hadis. Nah, kemudian kita mulai coba turunkan menjadi kerja-kerja nyata sebagai aktivitas ilmiah kita sesuai dengan background keilmuan kita. Mungkin itu sih sementara yang bisa saya sampaikan terkait yang disampaikan oleh Zidna. Enggak yang lain. Ada di komentar di chat itu dari Ikvinur Shiva, pertanyaan. Oke. Dari XP ya. Tadi kan ada bahas Islamisasi, apakah bahasa juga masuk objek? Ya, kalau di KBBI ada beberapa kosakata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang bisa berubah maknanya. Sebagainya. Ya, mungkin ini keterbatasan juga, tapi yang jelas di dalam aspek kebahasaan itu kan saya ini kurang tahu dari sisi keislamannya gitu. Tapi kalau dilihat dari umum gitu, karena saya juga sebetulnya basicnya di sains umum, ada kan kalau kayak kata efek snidar ya, bahasa itu kan ada 3 aspek ya, aspek sintaktis begitu ya, ada aspek semantis, ada aspek pragmatis. Itu ada pembagian, artinya ada struktur, itu artinya ada objek, itu objek, tapi objeknya bahasa itu objek bukan objek empiris bahasa itu, tapi objek objek pemikiran begitu. Nah, terus juga kan ada ya kayak pembedaan, misalnya ada tanda, penanda, dan petanda. Ada tanda begitu ya, ada lafaz gitu, ada simbol gitu. Itu objek gitu, bisa jadi objek. Intinya objek itu adalah segala sesuatu yang berada di luar pikiran kita, segala sesuatu yang berada di luar diri kita, itu adalah objek, fakta. Tapi objek atau fakta itu
bukan ilmu, tapi itu adalah bahan ilmu. Nah, kalau orang Barat sekuler membatasi objeknya itu hanya sebatas alam fisik saja. Ketika dihadirkan kata malaikat misalnya, orang yang sekuler kafah dia tidak akan menerima kata malaikat sebagai kata yang ilmiah begitu, karena mereka tidak mempercayai malaikat sebagai realitas. Kalau kita sebagai Islam pusatnya dari Allah, dari Tuhan, maka kita percaya yang namanya empiris. Makanya kita ketika mendengar kata jin, maka kita akan, oh itu adalah realitas gitu, realitas non empiris. Hantu, oh itu adalah realitas. Nah itu bahasa itu kan bisa diartikan secara sederhana kan sebagai simbol dari apa yang pada realitas gitu kan. Jadi saya kira kurang lebih itu secara sederhana, secara ringkas dari saya terkait dengan bahasa ini gambarannya. Tapi yang jelas memang Islamisasi itu pada tataran awal seperti yang dikatakan oleh Kang Hendy waktu itu di grup Alatas itu memang sebagai langkah awalnya Islamisasi itu ya dari bahasa gitu, dari aspek bahasa gitu ya, mengislamkan terminologi apa yang memang itu mengandung worldview orang lain gitu, ideologi lain. Kalau disenaraikan lah misalnya ada beberapa waktu lagi ya mungkin bisa dicari sendiri lah ya contoh-contoh kata-kata yang itu mengandung muatan-muatan ideologis atau muatan-muatan worldview gitu. Nah itu yang menjadi objek Islamisasi kita. Misalnya contoh dulu bahwa di zaman jahiliyah itu Allah itu dipahami oleh orang kafir Quraisy itu ya sebetulnya juga sebagai pencipta juga gitu kan, tapi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sarana, sebagai wasilah. Artinya Allah tidak dipahami secara benar, tapi hadirlah Islam, Rasulullah SAW gitu ya dengan wahyu, akhirnya mengislamkan kata Allah, mengislamisasikan kata Allah. Sebetulnya Allah itu kan sama ismul azam gitu kan, cuman karena dipahami secara keliru, ketika itu akhirnya Islamisasi hadir untuk lebih menjaga bahwa Allah itu adalah nama atau ismu al-azam, nama Allah yang mana itu adalah Tuhan yang semestinya kita sembah. Itu contoh gitu ya, Islamisasi kata yang sangat penting gitu, kata-kata yang memang penting di dalam kehidupan. Kata-kata lain misalnya apa? Ya itulah, mungkin itu sementara. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi karena berhubung terbatas waktu, sudah jam 10, sudah pukul 22. Ada lanjutan? Atau ada? Ya paling itu sih sekalian penutup aja ya. Ya penutup. Dan teman-teman menyambung apa yang sudah diagendakan ya. Maka tinggal dijalankan gitu ya. Tapi poin saya itu sih bagaimana menginternalisasi sedikit dulu saja tentang worldview Islam ini, tentang Islamisasi. Jangan, ya bolehlah kita ya kan katanya rakus itu boleh dalam hal ilmu katanya, gitu kan. Tapi yang jelas selain kita banyak-banyak baca, tapi juga sedikit demi sedikit gitu, coba diinternalisasi ke diri kita gitu, ke dalam jadi benar-benar mengkristal ke diri kita gitu. Jadi jangan hanya sebatas di kerongkongan gitu wacana Islamisasi ini, tapi walaupun saya misalnya dari umum, dari sains gitu ya, bukan yang belajar Islam secara terstruktur, tapi ada istilahnya kita sama-sama itikadkan walaupun satu ilmu tentang alif gitu ya, nah itu kita internalisasikan karena itulah yang menjadi pahala bagi kita daripada banyak ilmu tapi ilmu yang banyak itu tidak masuk ke hati kita gitu, tidak masuk ke dalam keimanan kita gitu. Ya itu sih saya kira, silakan beraktivitas, berkreativitas sesuai dengan interestnya, tapi jangan lupa kita juga perhatikan jiwa kita gitu, perhatikan ruhani kita gitu. Kan ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Allah kan bilang jagalah anfusakum gitu kan. Yang pertama disebutkan jiwa kita dulu, baru kemudian wa ahlikum, baru kemudian keluarga kita dan lingkungan kita. Akhirnya yang diutamakan itu nafs kita dulu gitu.
jiwa kita dulu. Jangan sampai kita berusaha meyakinkan orang, tapi ternyata kita sendiri pun belum ada keyakinan pada diri kita. Nah gitu sih. Saya kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat ya, mudah-mudahan rencana kita workshop bisa berjalan. Ditunggulah karya-karya dari teman-teman semua. Dan sebetulnya juga saya kira saya yang banyak belajar kepada teman-teman semua gitu, bukan saya yang menggurui sebetulnya, karena jauh lah ya. Kalau gitu, itu sih saya kira. Terima kasih ya Pak. Baik, apabila dari Kang Gilang mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Ya, kalau dari saya cukup. Yang penting dijaga saja semangatnya, konsistensinya, jangan terlalu putus, dan kalau lagi semangat banget itu jangan terlalu semangat lalu nanti putus. Penting konsisten sampai akhir gitu aja. Ya, syukron. Wah iya. Baik, acara kuliah pemikiran dan peradaban Islam dengan tema Worldview Islam sebagai basis sains telah kita simak bersama. Semoga pelajaran yang sudah disimak dan dicatat bisa bermanfaat untuk diri kita. Baik, kuliah ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, terutama dalam penyampaian slide materi yang mungkin kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Jazakallah. Wa iyyak.